Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa lagi dalam acara siaran Oase Rohani Katolik di hari ini Pekan Biasa ke-34. Dan telah hadir bersama kita Romo Bernardus Dimas Indragraha. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Graha dan Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sekarang marilah kita menyapa Romo Graha yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ya. Romo apa kabar? Baik sekali. Sehat Romo? Sehat. Puji Tuhan. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Graha. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberikan kami berbagai macam karunia dan rahmat di dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami ya Bapa dan bimbinglah kami agar kami dapat merenungkan dan mengambil inspirasi dari sabda-sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan akhirnya juga membantu kami untuk menentukan pilihan hidup kami serta segala macam tindakan yang ingin kami lakukan ke depannya sehingga segala yang kami kerjakan itu sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami mohon ini ya Bapa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah katakanlah di antara para bangsa, Tuhan itu Raja, dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran. Bacaan hari ini menurut kalender liturgi adalah diambil dari kitab Wahyu bab 14 ayat 14 sampai 20. Aku Yohanes melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu duduk seorang anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Dia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa di atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang keluar kota dan dari kilangan itu mengalirlah darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan datang menghakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi.
Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut atas segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimu bumi, dan Ia menghakimu dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11 yang akan disampaikan oleh Romo Dimas untuk kita semua. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu, beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka, dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Graha untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, baik Bu Marita. Firman Tuhan kali ini tentu juga sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita rayakan pada hari Minggu yang lalu, yaitu misteri mengenai Tuhan Yesus Raja Semesta Alam. Kita merayakan itu sebagai akhir dan penutup dari tahun liturgi kita. Nanti kita akan memulai tahun liturgi yang baru di minggu depan dengan Minggu Advent yang pertama. Nah, sebagai Raja Semesta Alam itu dia juga mempunyai tugas seperti apa yang digambarkan atau dikatakan dalam antifon pembuka hari ini, yaitu kata-katanya adalah, "Tuhan itu Raja, dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili para bangsa dalam kebenaran." Kata-katanya mengadili. Dia selain menegakkan dunia tetapi juga akan mengadili dunia tersebut. Dan gambaran mengadili dunia inilah yang kita bisa lihat di dalam bacaan pertama kali ini. Menarik memang kalau kita mengikuti tokoh-tokoh yang disampaikan di dalam bacaan pertama ini. Paling tidak tadi ada beberapa tokoh yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu. Lalu kemudian dia menuliskan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Tokoh yang pertama bisa kita temukan adalah di dalam ayat 14 tadi itu. Kata-kata, "Di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia." Anak manusia dengan sebuah mahkota emas di kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Kata anak manusia ini tentu kita mengingat juga apa yang disampaikan oleh Yesus. Kalau di dalam Injil Markus misalnya, dia mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan di sini kita bisa melihat anak manusia itu yang
mungkin kemungkinan besar dia adalah Yesus Kristus yang akan datang untuk kedua kalinya. Dan persis pada saat kedatangan Yesus kedua kalinya itu, dia akan melaksanakan tugasnya dia sebagai raja, yaitu mengadili para bangsa. Dan inilah kenapa kita mesti melihat apa yang dilakukan oleh anak manusia itu. Dikatakan di sini dia datang di atas awan putih, lalu dengan mahkota emas di kepalanya dan sebilah bait tajam di tangannya. Lalu kemudian ada tokoh kedua. Tokoh kedua itu adalah malaikat yang keluar dari bait suci. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini adalah tokoh kedua berupa atau sesosok malaikat yang hadir, lalu kemudian seakan-akan memerintah kepada anak manusia itu. Seakan-akan dia memerintah kepada Yesus yang ini yang tentu membuat kita bertanya-tanya, loh bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan itu malah dia diberi perintah. Tapi kalau kita mengingat kata malaikat ataupun malaikat itu adalah utusan Allah sebenarnya. Dia merupakan utusan Allah, apalagi dikatakan di sini malaikat lain keluar dari bait suci. Jadi dia membawa perintah itu juga sebenarnya adalah merupakan perintah dan kehendak Allah itu sendiri. Lalu karena dia menjadi utusan untuk menyampaikan itu kepada Yesus Kristus, maka disampaikanlah. Sehingga pesannya ataupun perintahnya itu berasal dari Allah sendiri. Ya, yang merupakan ingin supaya anak manusia tadi itu yang dikatakan sebagai anak manusia tadi itu mengayunkan sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi itu sudah masak. Dan inilah persis yang dilakukan oleh anak manusia tersebut. Dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan bumi pun dituailah. Dia seakan-akan memanen apa yang ada di bumi itu lalu kemudian diambil. Seakan-akan dia turun lalu kemudian dia mengambil itu. Kemudian ada tokoh yang lain yaitu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ada dua malaikat ini. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Ayunkan sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Perintahnya hampir sama. Mengayunkan sabit lalu juga mengambil. Kalau yang tadi bumi ya. Tapi yang di sini adalah pohon anggur. Ini yang menjadi perbedaan. Dan yang tadi yang melakukan itu adalah anak manusia. Sementara ini yang melakukan adalah malaikat yang lain. Jadi satu malaikat yang memegang sabit itu kemudian diperintahkan oleh malaikat lainnya untuk melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan anak manusia. Seakan-akan tindakannya sama tetapi ada perbedaan. Dari yang satu menyabit bumi, yang satunya lagi pohon anggur. Satunya dilakukan oleh anak manusia, yang satunya lagi dilakukan oleh malaikat. Dan ini yang menjadi dua tindakan yang memang berbeda dan bisa kita maknai sebagai suatu tindakan yang memang akan terjadi di dalam pengadilan terakhir. Ketika kita menghadapi pengadilan terakhir itu mungkin gambarannya seperti kalau di dalam Injil Matius itu dia ada yang digolongkan sebagai yang kambing, lalu ada yang jadi domba, lalu kemudian mereka yang kambing dihukum, lalu yang domba itu juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Gambarannya seperti itu, tapi ini dibedakan juga dengan cara yang hampir mirip, hanya dengan istilah yang berbeda yaitu menuai, dituai. Kalau yang satu bumi, yang satu pohon anggur. Dan ternyata kalau kita mengingat kembali perumpamaan-perumpamaan dari Yesus, misalkan saja untuk membahas mengenai tuaian di bumi yang sudah masak, dia juga memberikan perumpamaan terkait dengan ilalang dan gandum. Ya, ada orang yang menyebar benih gandum, lalu kemudian dia tinggal tidur di malam hari, lalu di malam hari itu juga ada musuhnya yang menyebar benih ilalang, sehingga keesokan paginya yang bertumbuh adalah gandum disertai dengan ilalang itu. Dan di situ apa yang dilakukan oleh penyebar benih atau pemilik kebun itu adalah dia membiarkan supaya gandum dan juga ilalang itu bertumbuh, baru kemudian setelah dituai dipisahkan. Yang gandumnya akan digunakan untuk konsumsi mereka, sedangkan yang ilalang itu dibakar di tempat yang
sangat panas itu ya, penuh dengan api yang panas. Dan disitulah perumpamaannya. Dan ini yang paling pertama adalah kita mengingat kembali kata-kata ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah. Nah ini ketika berada di dalam akhir zaman, lalu kemudian terjadi pengadilan terakhir, itulah yang dia akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia akan turun lalu kemudian menuai apa yang telah apa yang bisa diambil sebagai gandumnya itu. Nah, Yesus sendirilah yang akan turun lalu kemudian menjemput orang-orang yang ada di bumi itu yang sudah masak tadi, sehingga dia mengambil dan menuai itu dan menjemput kita lalu kemudian membawa kepada kerajaan Allah itu. Sedangkan yang kedua ini, ketika para malaikat yang melakukan ini terhadap pohon anggur, ternyata di dalam kitab Wahyu itu gambaran anggur itu tidaklah terlalu baik. Misalkan saja di bagian lain di dalam kitab Wahyu itu dikatakan raja-raja itu telah mabuk oleh anggur sehingga mereka melakukan pencabulan ataupun melakukan tindakan yang berdosa. Dikatakan seperti itu, sehingga seakan-akan digambarkan pohon anggur ini bukanlah suatu hal yang baik, bukanlah kelompok orang yang mungkin melakukan kehendak Allah dan menjadi layak untuk dijemput oleh anak manusia itu. Sehingga mereka justru yang datang kepada mereka adalah malaikat itu. Malaikat itu dan kemudian melakukan penghakiman sesuai dengan memberikan mereka hukuman. Sebagaimana di sini dikatakan, lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dimasukkan ke dalam murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Sangat banyak sekali, dan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak melakukan tadi kehendak Allah itu, lalu kemudian mungkin yang digambarkan sebagai ilalang tadi dan lain sebagainya, dan pohon anggur ini yang jelek tadi itu digambarkan jelek dalam kitab Wahyu, itu juga akan memperoleh penghukuman pada saat-saat penghakiman terakhir itu. Dan inilah yang sebenarnya kalau di dalam bacaan pertama memberikan kita gambaran mengenai kehidupan kita di masa akhir nanti. Ketika anak manusia itu datang, dia akan menghakimi kita, lalu kita akan dijemput olehnya kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Sementara kalau kita justru bertentangan atau malah memilih berbagai macam hal yang buruk, justru kita akan memperoleh penghukuman. Apakah hukumannya persis seperti ini? Ya tentu kita tidak tahu. Ini kan hanya penggambaran saja oleh seorang penulis kitab suci yang dia mendapatkan penglihatan terkait dengan ini. Dan kemudian mereka menggambarkan ini untuk mengingatkan kita. Sehingga bacaan pertama ini menjadi ingatan bagi kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini, sekarang ini dalam kehidupan, semuanya itu akan berpengaruh bagi perjalanan kita di kehidupan selanjutnya, terlebih pada saat penghakiman terakhir itu. Kita mendapatkan pilihan, entah kita mau menjadi seperti bumi yang masak, yang dituai oleh anak manusia tadi, atau menjadi pohon anggur yang justru malah disabit oleh malaikat tadi dan kemudian dibawa ke kilangan dan dimasukkan ke dalam kilangan tersebut. Ini yang menjadi pilihan bagi kita. Kita bisa memilih hal itu, kita mau yang mana, dan kita tentu semuanya bisa untuk mengarah ke dua titik itu. Bagaimana usaha kita, bagaimana perjuangan kita untuk memilih salah satunya. Dan ini entah kita mau memilih yang melakukan kehendak Allah itu sehingga pada akhir zaman nanti, pada saat penghakiman terakhir kita dijemput oleh Allah lalu kemudian dibawa ke dalam kebahagiaan bersama dengan Allah, atau kita mau memilih yang ya kita berpaling dari Allah dan lain sebagainya, lalu kemudian kita malah memilih untuk pada akhir zaman nanti mendapatkan hukuman tersebut. Nah ini yang diingatkan di dalam bacaan pertama kali ini, yang saya kira menjadi penting bagi kita untuk mengingat kembali. Mungkin kesempatan bagi kita untuk oke, selama ini kira-kira saya masuk golongan yang mana? Saya masuk ke sepertinya saya menjadi yang pohon anggur lebih banyak daripada yang
menjadi yang bumi yang masak ini. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan kalau sudah sampai kepada kesadaran itu? Oh, ternyata saya lebih masuk ke dalam pohon anggur misalnya. Kesadaran itu kita miliki, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan? Apa gerakan pribadi yang kita buat untuk melakukan sesuatu, entah memperbaiki diri, entah memperbarui diri, atau justru malah semakin merenungkan kehendak-kehendak Allah dalam hidup kita. Sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh bisa menyambut kedatangan Tuhan yang Sang Raja tadi yang akan mengadili kita dengan begitu, dengan penuh sukacita. Itulah yang saya kira kita diingatkan melalui bacaan pertama ini, sehingga itu yang bisa kita renungkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Romo. Berarti kita bisa memilih Romo ya, mau dituai di atas bumi oleh anak manusia ataupun seperti pohon anggur itu. Iya. Kemudian kalau kita berbuat baik apa saja yang dapat kita lakukan di dunia ini agar kita layak untuk dituai oleh anak manusia itu, Romo. Ya, tentu perbuatan-perbuatan baik yang kita kalau mau melihat itu semua ya kita mau melihatnya di dalam diri Yesus Kristus tentu saja. Sebagai seorang, dia adalah Tuhan yang mau menjadi manusia. Lalu kemudian dia akan mengkomunikasikan kepada kita berbagai hal yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Ya istilahnya mungkin Yesus itu menjadi manusia ideal yang bisa kita kita mengarahkannya kepada dia, kepada sosok itu. Maka memang penting untuk merenungkan kembali pribadi Yesus Kristus itu, apa saja yang dilakukannya. Lalu kemudian kita juga menerapkannya dalam kehidupan kita. Yang kerap kali itu kan sangat sulit, sangat ekstrim, dan bahkan juga mungkin ya bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Entah seperti kata-kata mengasihi musuh gitu kan. Atau juga mungkin yang ketika kita menemukan orang yang lemah itu kita harus bantu dan lain sebagainya. Ini kata-kata ini yang diungkapkan oleh Yesus dan diajarkan serta dilakukan oleh dia dalam perjalanan hidupnya. Dan inilah yang saya kira perlu kita lakukan. Maka merenungkan kembali kisah-kisah hidup Yesus, bagaimana dia menjalani hidup, lalu kemudian melihatnya dalam hidup kita. Entah kita bisa dengan membaca kitab suci terlebih dahulu, kisah-kisah Yesus itu, membaca Injil, lalu kita renungkan, lalu kita bandingkan dengan bagaimana hidup kita bila dibandingkan dengan dia. Tentu akan ada yang sama, tapi paling nggak kita makin belajar untuk menyerupai Yesus Kristus itu. Menyerupai Yesus yang pernah hadir di tengah-tengah dunia. Dan dengan menyerupai dia, kita perlahan-lahan kan melakukan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dalam perjalanan hidup kita. Nah inilah yang saya kira penting untuk kita lakukan supaya kita bisa masuk ke dalam golongan dari bumi yang dituai itu. Bumi yang sudah masak yang kemudian dituai itu oleh anak manusia sendiri. Kita ingin menuju kepada sana. Dan setiap tindakan, dan kalau kesadaran ini terus-menerus kita bangun, kesadaran bahwa oh ya nanti pada saat akhir zaman nanti kita akan mengalami berbagai macam hal, penghakiman dari Allah itu, kita akan terbiasa ataupun juga mulai untuk berpikir dalam melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah itu. Nah ini yang saya kira penting untuk mulai dibangun dalam kesempatan hidup kita. Itu dari apa yang sekiranya bisa kita lakukan untuk itu. Ya, Romo, tadi bila kita sudah terlanjur menjadi anggur, apakah kita bisa memperbaiki diri, Romo? Tentu sangat bisa, kita sangat bisa untuk memperbaiki diri. Meskipun kita seburuk kita apapun itu, kita tentu masih bisa untuk memperbaiki diri. Waktu itu pernah salah seorang umat datang kepada saya, lalu berkata bahwa selama ini dia membenci sekali dengan Allah gitu ya. Dia merasa kesal dengan Allah karena seakan-akan hal-hal buruk itu selalu menimpa dia. Dan dia seakan-akan memberikan, wah ini semuanya ini karena Allah. Atau ini karena kesalahan saya di masa lalu kemudian saya dihukum oleh Allah. Dan karena itulah dia merasa bergulat di dalam hidupnya untuk percaya kepada Allah. Dia sama sekali nggak merasakan kebahagiaan dalam relasinya dengan Allah yang sebenarnya bisa menjadi sangat baik itu. Tapi kemudian dalam suatu momen dia mengalami perubahan ya kehidupannya. Entah karena keberhasilannya di pekerjaan. Waktu itu dia mengalami keberhasilan di dalam pekerjaan, lalu perlahan-lahan dia mulai merasa,
oh ya sebenarnya Allah itu ketika dulu-dulu memberikan saya mungkin penderitaan, ataupun juga ketika saya mengalami penderitaan itu sebenarnya itu juga bukan kesalahan murni dari Allah itu loh. Ini memang kelalaian saya, ada kekurangan dalam diri saya. Kalau juga saya kurang bisa melihat teman untuk bekerja sama dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika dia berhasil, dia mulai berpikir yang berbeda, bahwa sebenarnya Allah yang memberikan itu, yang memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidupnya. Dan disitulah dia mulai mengubah. Tadinya dia merasa tidak dekat dengan Allah, lalu kemudian dia mulai berusaha untuk dekat dengan Allah. Entah melalui doa-doanya dia, entah juga dengan perbuatan-perbuatan baik, kebiasaan-kebiasaan, mengubah kebiasaan-kebiasaan menuju kepada yang lebih baik lagi. Yang tadinya dulu mungkin tadinya dia merasa oke-oke aja karena dia mengalami frustasi, lalu kemudian dia mabuk-mabukan. Tapi kemudian ketika dia sudah menemukan, oh iya kebaikan-kebaikan Allah itu, dia mengubah kebiasaan itu. Dia menghilangkan kebiasaan untuk minum-minum dan lain sebagainya. Dan disitulah dia mengalami perubahan. Dia mengalami suatu usaha untuk semakin dekat dengan Allah. Dan akhirnya bisa untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Bahkan bisa dari yang tadinya dari pohon anggur tadi ya, lalu kemudian berubah menjadi bumi, tuayan di bumi yang sudah masak tadi. Ya. Romo, apakah hubungannya antara Mazmur tanggapan kita hari ini dengan bacaan pertama, Mo? Ya, justru Mazmur tanggapan ini sangat penting ya di dalam bacaan-bacaan kali ini, karena Mazmur tanggapan inilah tanggapan kita untuk terkait dengan kesadaran tadi. Kesadaran akan adanya penghakiman di akhir zaman, tetapi ditanggapi dengan sangat positif di dalam Mazmur tanggapan ini. Kata-katanya memang jelas bahwa di dalam referen tadi misalnya Tuhan datang menghakimi bumi. Tetapi kemudian disusul oleh berbagai macam pernyataan positif, bukan ketakutan. Waduh, saya nanti dihakimi apa segala macam, lalu seakan-akan kita karena kita merasa belum layak untuk dijemput oleh Allah ataupun oleh anak manusia tadi, sehingga kita mengalami ketakutan. Tapi ini ditanggapi dalam Mazmur ini dengan kata-kata yang sangat positif. Kata-katanya banyak, misalnya biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruhlah laut segala isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Nah, ini kata-katanya positif, sukacita. Demikian juga di ayat yang ketiga, biarlah mereka bersukacita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Nah ini, bersukacita menyambut kedatangan Allah. Bersukacita bukan lagi takut, bukan lagi khawatir, bukan lagi kita, wah nanti saya akan dihukum. Tetapi enggak, kita bersukacita karena apa? Karena kita memang benar-benar sadar bahwa Allah akan datang kedua kalinya, dan juga kita mempersiapkan diri. Nah, kesadaran yang dibangun di dalam bacaan pertama ini, kalau kita sambut dengan sukacita, lalu kemudian tentu akan membuat kita justru makin berusaha untuk mencintai Allah lagi. Nah, inilah kekuatannya dari Mazmur tanggapan ini. Dia menanggapinya secara positif, bukan secara yang negatif lalu kemudian membuat kita menjadi takut. Kadang kan kalau kita berpikir mengenai penghakiman terakhir itu kesannya sangat negatif ya. Kesannya sangat menakutkan, menyeramkan, lalu kita dihakimi, diadili dan lain sebagainya. Tetapi dengan Mazmur tanggapan ini, kita perlu menyambutnya dengan penuh sukacita. Karena apa? Kalau kesadarannya sudah kita bangun di bacaan pertama, lalu kita teruskan untuk memperbaiki diri kita. Nah, kita akan menyambutnya dengan penuh sukacita juga. Karena Tuhan yang sendiri yang akan datang menjemput kita di bumi ini. Lalu Dia akan membawa kita ke dalam kebahagiaan bersama-sama dengannya. Nah, itu kan kurang sukacita apa lagi bagi para pengikut Kristus ketika kita bisa bersama dengan Kristus sendiri. Kita bisa bersama dengan Allah. Maka dari itu kesadaran ini yang disambut dengan hal-hal positif yang dengan penuh sukacita ini akan membantu kita untuk memperbaiki diri kita sendiri, dan juga semakin kita berusaha untuk memurnikan diri untuk mendekat kepada Allah itu. Itu yang saya kira relasinya dengan Mazmur tanggapan ini. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Graha untuk kita semua, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV,
mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali kami menyiarkan siaran Oase Rohani Katolik dalam Pekan Biasa ke-34 bersama Romo Bernardus Dimas Indragraha. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Graha dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, di bagian kedua ini kita akan menyimak kembali permenungan dari Romo Graha tentang bacaan Injil khususnya. Romo, dari bacaan Injil hari ini, kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih? Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Ibu Marita juga, kita kalau tadi merenungkan terkait dengan kesadaran kita akan penghakiman terakhir, lalu juga kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya yang menghakimi kita. Nah, di dalam bacaan Injil ini kita merenungkan perjuangannya. Bagaimana kita akan menghadapi hal itu. Perjuangan-perjuangan yang mungkin secara secara tidak eksplisit, tetapi ya mungkin cuma hanya sekedar contoh-contoh saja diumpamakan oleh Yesus Kristus sendiri kepada murid-muridnya. Nah, ini yang saya kira ingin melengkapi apa yang sudah kita renungkan tadi, kesadaran, lalu kita harus menanggapi dengan positif, dengan penuh sukacita di dalam Mazmur tanggapan. Lalu bagaimana sebenarnya perjuangan itu kita jalani dalam hidup kita sehari-hari. Nah, ini yang ada di dalam bacaan Injil. Ya, Injil hari ini. Saya kira Injil hari ini dimulai memang dengan kekaguman orang akan bait Allah itu ya. Lalu tiba-tiba Yesus sendiri yang mengatakan, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nah, kata-kata akan tiba harinya ini, hari itu ya, hari ini menjadi bisa ditafsirkan memang kalau bait Allah itu nantinya akan runtuh. Dan memang itu terjadi pada tahun ke-70 setelah 70 tahun ke-70 itu bait Allah itu diruntuhkan oleh bangsa Romawi. Dan tentu ini menjadi kekalahan ataupun kesedihan yang mendalam bagi umat Yahudi pada masa itu. Dan disitulah kita melihat mungkin kita bisa menafsirkan bahwa Yesus itu lagi meramalkan hal tersebut. Atau justru malah yang lebih dalam lagi ya, bukan cuman sekedar meruntuhkan bait Allah. Kalau kita mengingat kata-kata dari Paulus sendiri ya, bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus juga, menjadi bait Allah juga. Kita bisa melihat jangan-jangan ini maksudnya berhubungan dengan yang tadi kita renungkan di dalam bacaan pertama terkait dengan penghakiman pada masa terakhir. Karena akan tiba harinya, dan mungkin hari itu adalah hari yang digambarkan seperti anak manusia yang tadi datang dari atas awan, lalu kemudian mulai menyabit dan menuai bumi yang sudah masak itu. Atau malaikat tadi yang menuai ataupun menyabit pohon anggur tadi ya. Dan itu yang mungkin bisa saja dimaksudkan oleh Yesus sendiri. Sehingga kata-katanya akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Nah, disinilah Yesus juga mulai berbicara sebenarnya. Nanti akan ada kehancuran, mungkin pada saat penghakiman itu akan ada penghancuran juga. Lalu apa yang dikatakan Yesus ini ditanggapi kemudian oleh para murid ya. Guru, kapan hal itu akan terjadi? Apa tandanya? Lalu Yesus mulai menjelaskan, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Nah, kata-kata disesatkan ini yang saya kira merupakan perjuangan kita di dalam kehidupan di dunia ini. Disesatkan. Yesus mengatakan jangan sampai kalian disesatkan. Dalam arti kita yang tentu saja menerima dan mempercayai Yesus Kristus, bahkan kita juga sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita memiliki suatu pedoman yang didampingi oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita untuk berbuat yang baik, lalu juga memberikan berkat bagi sesama juga. Tetapi ada juga dorongan-dorongan yang lain yang di luar yang bisa menyesatkan kita dari dunia ini. Berbagai macam hal, entah
kesukaan-kesukaan kita bisa menyebabkan kita lalu kemudian lalai dan akhirnya menjadi sesat gitu ya. Entah kesukaan untuk hobi untuk melakukan, ya misalnya hobinya mancing gitu ya, lalu dia setiap akhir pekan pergi ke laut mancing, lalu kemudian melupakan yang namanya perayaan Ekaristi. Nah itu kan bisa saja terjadi, sehingga perlahan-lahan dia sebenarnya karena kesenangannya dia, tentu kesenangan itu merupakan hal yang baik, tapi lama-kelamaan justru malah membuat kebiasaan-kebiasaan yang sudah tertanam mulai dari kecil ataupun mulai dari dia dibaptis justru menjadi luntur dan hilang, sehingga dia merasa mengalami penyesatan. Nah itulah yang perlu diwaspadai, seperti yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Inilah perjuangan kita berhadapan dengan hal-hal yang mungkin sangat baik bagi kita, menurut kita juga itu merupakan sesuatu yang baik, tapi kemudian malah membuat kita perlahan-lahan masuk ke dalam penyesatan itu. Ya kan? Ini strateginya mungkin kalau dikatakan ini mungkin perperangan antara yang baik dan yang buruk. Antara kita yang mau menjadi pengikut Kristus dengan iblis yang berusaha untuk menyesatkan kita terus-menerus. Dan iblis itu menggunakan caranya nggak langsung membuat kita jatuh gitu, langsung kita jatuh, tapi pelan-pelan, lalu kemudian kita sadarnya udah berada di jurang yang jauh sehingga nggak bisa naik lagi gitu. Nah ini yang mungkin dialami juga oleh beberapa dari kita ketika kita melihat, oh ya ternyata kan kesenangan itu, misalnya saya senang untuk melakukan hobi-hobi saya dan itu merupakan hal yang baik, tapi kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang lain yang membuat kita justru malah sesat dan melupakan tadi kesadaran yang mestinya kita bangun juga, kesadaran akan penghakiman terakhir, kesadaran akan pentingnya relasi dengan Allah supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi bumi yang dituai tadi. Tapi malah kita disesatkan dan pikiran kita nggak berfokus kepada sana, malah fokusnya ke yang lain. Itu yang saya kira penting untuk kita renungkan juga dalam hari ini. Bagaimana hal apa saja yang bisa menjadi memungkinkan kita untuk disesatkan. Hal-hal sederhana ataupun yang kita senangi ataupun yang juga mungkin berasal dari luar dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita lihat. Kalau tadi kita melihatnya secara kesadaran kita menyadari bahwa kita memang perlu untuk dekat dengan Allah. Tapi sekarang kita melihat hal apa saja yang bisa membuat kita jauh dari Allah. Misalkan saja ada sebuah cerita ya menjadi ilustrasi itu. Ada laki-laki tua yang kemudian dia wafat kemudian dia masuk ke alam baka. Nah di alam baka ini dia bertemu dengan sahabatnya itu adalah seekor kuda ya. Seekor kuda, dan dia sangat senang, kudanya pun juga senang bertemu dengan dia lagi. Lalu kemudian mereka berjalan terus sampai jauh, lalu mereka merasa kehausan. Dan tiba-tiba mereka melihat adanya bangunan yang begitu indah, dengan suasana sekelilingnya itu tamannya dan lain sebagainya sangat indah, megah dan indah. Dan di situ dia masuk ke dalam, lalu bertanya kepada penjaga yang menjaga bangunan tersebut. Apakah saya boleh meminta minum? Dia bertanya seperti itu, karena saya dan teman saya kuda ini lagi haus, kami baru jalan jauh sekali. Oh ya silakan ambil di sebelah sana. Oh ya. Terus dia sebelum mengambil itu dia tanya dulu, apakah sebenarnya tempat ini kok bagus sekali? Penjaga itu malah mengatakan bahwa ini adalah surga. Oh surga. Apakah saya boleh tinggal di sini? Teman sang lelaki tua itu boleh bertanya seperti itu, bolehkah dia tinggal di situ? Dan kemudian dijawab oleh penjaga itu, oh silakan, kalau kamu mau, kamu juga layak kok tinggal di sini. Oh begitu, kalau gitu saya minum dulu ya. Dia mau ngambil minum. Tetapi teman saya si kuda ini juga butuh minum. Apakah dia boleh masuk juga untuk minum? Oh tidak bisa. Hewan tidak boleh masuk ke sini. Wah, karena dia sangat mencintai sahabatnya itu, dia lalu berpikir, wah kalau gitu saya nggak jadi masuk ke sini deh. Yaudah kami jalan lagi aja. Lalu dia meninggalkan tempat itu, berjalan bersama dengan kudanya tadi. Berjalan terus sampai dia menemukan lagi satu rumah yang lebih sederhana daripada yang tadi.
Tadi kan gedungnya sangat megah. Ini lebih sederhana. Lalu kemudian karena mereka haus, mereka mau meminta minum di situ. Dia bertanya lagi kepada penjaganya, apakah saya bisa meminta minum di sini? Oh ya, silakan. Dan buat kuda saya juga boleh apa enggak? Lalu penjaganya bilang, oh ya silakan, itu ada tempatnya juga kok. Silakan pakai aja. Oh ya udah, akhirnya mereka minum. Bersama dengan kuda itu mereka minum, lalu kemudian setelah minum mereka bertanya kepada penjaga yang tadi itu. Dia bertanya, apa sih ini tempat apa? Penjaganya justru menjawab, oh ini adalah surga. Dia berkata gitu. Lalu si lelaki tua ini menjadi bingung. Loh, tadi saya baru di tempatnya sana itu, dia mengatakan surga, tempatnya jauh lebih indah daripada ini. Tapi kenapa di sini, ketika saya berada di sini, kamu berkata surga? Lalu yang mana yang surga yang sebenarnya? Dia mulai bertanya seperti itu. Dia mungkin menjadi penasaran, yang mana yang sebenarnya yang surga itu sebenarnya. Dan akhirnya penjaga itu tetap mengatakan, ya ini adalah surga. Dan ceritanya mungkin berakhir sampai di sini. Silakan para sahabat oase rohani Katolik menentukan ya yang mana yang jadi surga gitu ya. Tapi cerita ini justru ingin menunjukkan kepada kita, mungkin kita mengalami yang namanya tipuan-tipuan itu juga yang menyesatkan kita. Kalau tadi yang dialami oleh laki-laki itu keindahan dari gedungnya, keindahan bangunan, lalu juga alam sekitarnya yang membuat dia merasa sangat nyaman dan kemudian dia pengen tinggal di situ. Seakan-akan sampai akhirnya dia bertanya ini apa dan dijawab surga. Padahal mungkin belum tentu itu surga, karena masa iya surga itu melarang siapapun untuk masuk, termasuk juga tadi sahabat yang dikasihinya itu. Dan itu yang bisa menjadi jebakan-jebakan dan menyesatkan kita. Hal-hal yang indah, hal-hal yang seakan-akan baik, oh terus baik dan ini kita bisa melakukan itu, tapi kita mesti mewaspadai juga, jangan-jangan ini justru menjadi jebakan bagi kita. Dan untuk menangkalnya tentu tadi, lelaki tua tadi itu menangkalnya dengan cinta kepada sesamanya, kepada sahabatnya itu ya, meskipun sahabatnya dalam cerita itu adalah kuda. Tetapi tentu saja cinta kepada sesama itulah yang juga membantu kita untuk dapat menilai dengan bijak apakah pilihan-pilihan kita, apakah tindakan-tindakan kita yang memberikan kita kesenangan, memberikan kita kebahagiaan itu juga merupakan jalan yang tepat dan tidak menyesatkan kita. Sehingga kita di dalam perjuangan hidup ini kerap kali harus diajak juga untuk melihat kembali, oh ini hal-hal yang baik yang kita lakukan, tapi apakah benar-benar ini berbuah baik juga kepada sesama? Misalkan saja ada seorang ibu yang di gereja membawa anaknya gitu ya, lalu dia pengen berdoa mungkin di ruang adorasi atau di mana gitu ya, di dalam gereja. Lalu dia menitipkan anaknya ke petugas sekretariat. Dia melupakan untuk merawat anaknya, lalu dia berdoa berlama gitu 1 jam sampai 2 jam dan anaknya nggak diurusin. Nah ini kan buah dari doanya itu kan kita menjadi pertanyaan. Tindakannya mungkin baik berdoa, tetapi apa iya dia melupakan anaknya hanya untuk berdoa? Nah ini yang perlu kita lihat kembali. Ini yang perlu diwaspadai. Mungkin ada yang baik, ada yang menyenangkan dan membahagiakan bagi kita. Tetapi kerap kali itu bisa juga menyesatkan bagi kita. Nah ini yang digambarkan oleh Yesus sendiri di dalam lanjutan dari Injil sebagai suatu pertempuran secara batin, secara rohani antara yang baik dan yang buruk. Kata-katanya misalnya kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Nah ini tentu kalau kita tafsirkan secara harafiah, ya kan, kita menantikan, wah orang dengan mudahnya kalau banyak bencana gitu ya, lalu kemudian wah ini kiamat sudah dekat gitu. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh Yesus sebenarnya adalah di balik itu semua, yaitu di dalam batin kita juga mungkin terjadi peperangan atau mungkin terjadi bencana karena kita yang tadinya gak menyadari, oh ternyata selama ini disesatkan, tapi ketika kita menyadari kita, oh ya saya udah susah untuk bangkit lagi ataupun bagaimana. Nah inilah yang perlu untuk kita
renungkan di dalam perjalanan hidup kita setiap harinya. Setiap harinya kita perlu merenungkan apakah hal-hal yang baik yang kita lakukan itu memang sungguh-sungguh sudah memberikan buah yang baik juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan yang seakan-akan membuat kita, oh iya saya memiliki kebiasaan-kebiasaan baik, itu juga benar-benar tidak akan menyesatkan kita. Apakah hal-hal yang menyenangkan, terlebih hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Nah ini saya kira Yesus mengajak kita untuk berjuang dengan hal itu. Kata-katanya waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan, itu yang perlu kita renungkan. Kita mesti mewaspadai. Dan mungkin di bagian lain di dalam kitab suci ada dikatakan sebab setan musuhmu datang seperti singa yang mengaum-ngaum di waktu malam, gitu kan. Katanya seperti itu, sehingga kita perlu senantiasa mewaspadai itu. Jangan sampai gerakan hati kita justru malah yang tadinya baik disesatkan karena seakan-akan tujuannya baik, apa halnya baik, tapi sebenarnya kita salah arah juga. Ini yang perlu kita pertimbangkan, menjadi pertimbangan bagi kita. Itu sebenarnya yang diajak dalam Injil untuk kita berjuang. Dalam kita berjuang itu, Romo, tentu ada hal-hal yang kelihatannya sangat baik dan yang tidak baik, Romo. Dalam hal-hal yang baik apa saja yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, memang tadi beberapa patokan penting, misalnya seperti tindakan kita berguna bagi sesama, itu hal seperti itu. Tetapi yang saya kira jauh lebih penting di dalam perjuangan kita memang menuju kepada kebaikan-kebaikan itu. Dan mungkin kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan untuk berbuat baik. Maka kalau sudah memiliki kebiasaan itu, kita juga perlu untuk namanya menimbang-nimbang lagi. Melakukan discernment di dalam diri kita sendiri. Menimbang-nimbang gerakan dari Roh Kudus. Lalu melihat bagaimana Roh Kudus itu sebenarnya mengarahkan saya kepada suatu tindakan. Nah ini yang perlu kita lakukan. Sehingga nggak hanya sekedar melakukan terus, tetapi perlu juga kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan. Atau juga kalau nggak hanya hal baik saja, tetapi mungkin hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apa yang sudah kita lakukan, lalu kita memperbaikinya seperti apa. Kalau tadi yang hal baik, apakah ini sungguh-sungguh sudah berbuah bagi sesama kita. Dan inilah yang saya kira penting untuk kita lakukan supaya kita nggak disesatkan juga. Meskipun kita seakan-akan melakukan yang baik terus ya. Tetapi sebenarnya kita diarahkan oleh ya tadi pengaruh-pengaruh jahat dari iblis, dari setan itu untuk justru menjauh dari Allah. Nah ini kita mesti mencoba untuk tenang dulu dalam waktu satu hari kita harus hening, menyediakan waktu untuk hening, lalu kemudian melihat kembali tadi hal-hal baik yang sudah kita lakukan, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian melihatnya itu membawa kita kemana, arahnya kemana sih sebenarnya dari hal tersebut. Kalau memang itu berarah kepada hal yang baik juga, ataupun kebaikan-kebaikan sesama, tentu kita bisa meneruskannya. Atau kalau justru itu membawa kita kepada keburukan, kita harus berani untuk menghentikan, berhenti di situ, lalu kita mungkin mencari kebiasaan yang lain yang lebih baik. Dan itulah yang saya kira waspada, kata waspada itu dimaksudkan dalam hal itu ya. Ini salah satu contoh kita mewaspadai itu. Bukan kita senantiasa ya waspada pada hari penghakiman, kesadaran dan lain sebagainya itu ya. Tentu itu bisa, tapi juga kita mewaspadai segala tingkah laku kita dalam hidup sehari-hari. Maka sekali dalam waktu yang singkat, entah 5 menit atau 10 menit, kita perlu juga untuk hening. Hening lalu melihat perjalanan hari itu. Mulai dari bangun tidur sampai ke saat hening tersebut ya. Hal apa saja yang kita lakukan, lalu kita juga melihat apa sih yang menjadi buahnya. Apa sih yang sekiranya akibat dari tindakan kita. Ada nggak perbuatan yang baik apa? Atau mungkin perbuatan yang salah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau ada yang baik, kita syukuri. Lalu kita melihat memang itu menghasilkan buah yang baik juga. Itu kita syukuri. Kalau memang itu masih buruk, tentu kita mesti melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Kita membangun suatu niat untuk memperbaikinya. Dan itu di dalam hal itulah kita menunjukkan kewaspadaan. Supaya kita tidak disesatkan sebagaimana yang dikatakan dalam Injil ini. Maka kalau saya membayangkan ya dalam kehidupan sehari-hari itu ya,
Seperti yang tadi saya katakan, memang cara masuknya iblis untuk mempengaruhi kita kan tentu nggak langsung ekstrim jatuh gitu ya. Tapi pelan-pelan, dan kita mewaspadainya dengan cara itu, keheningan. Nah, ini yang saya rasa di dalam beberapa komunitas meditasi gitu apa itu juga mulai merasakan hal ini, keheningan, lalu juga bisa untuk menimbang-nimbang. Dan inilah kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa menimbang-nimbang kembali apa yang kita lakukan. Itulah. Di paroki saya misalnya itu kami ya tentu setiap tahunnya mempunyai program-program untuk dilakukan, program karya, lalu juga gerakan-gerakan yang menyesuaikan juga dengan keuskupan, apa yang dilakukan oleh keuskupan itu ya. Dan itu yang kerap kali perlu yang namanya evaluasi dan refleksi terkait dengan program-program itu. Sejauh mana itu sudah menghasilkan. Misalkan saja sekarang dengan kegiatan-kegiatan yang rutin, misalnya ada ya untuk pendidikan anak-anak gitu ya, ada komuni pertama dan lain sebagainya, itu kan tentu merupakan hal yang rutin ada di dalam paroki. Tapi kan perlu dilihat juga ya, ini sudah berjalan, tapi kami mau melihat sejauh mana ini juga membantu anak-anak untuk dekat pada kitab suci, membantu anak-anak untuk berdoa dan lain sebagainya. Ketika saya tanya kepada anak-anak yang baru lulus komuni pertama ataupun juga kira mereka ikut PPA gitu ya, terkait dengan kebiasaan-kebiasaan doa mereka gitu ya. Siapakah yang di sini punya kebiasaan untuk doa rosario? Nah, itu masih ada yang jawab, iya saya punya gitu ya. Doa-doa setiap hari, ya doa bangun tidur, doa masuk sekolah dan lain sebagainya, itu mereka masih punya. Lalu ketika saya tanya yang lebih dalam lagi, misalnya, oh kebiasaan untuk berdoa novena, apakah ada atau enggak? Ternyata mereka justru makin sedikit ya, bahkan cenderung nggak ada untuk yang doa novena itu. Dan ini kan yang menjadi keprihatinan tradisi Katolik yang baik juga terkait dengan novena. Mungkin itu sudah tergerus oleh kemajuan zaman yang sekarang serba praktis, ya kan, dengan gampangnya didapatkan. Sementara kalau novena itu mesti 9 kali berturut-turut dan lain sebagainya. Tapi itu kan punya nilai-nilai yang saya kira baik untuk perkembangan anak-anak juga, dan juga untuk membangun relasi iman dengan anak-anak juga. Dan ini yang saya kira perlu kami kalau melihat, oh berarti kalau nanti kita mengadakan lagi di dalam komuni pertama memang sudah baik, mereka bisa mengerti berbagai macam hal. Tapi perlu ditanamkan juga kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Nah, ini evaluasinya. Jadi ada yang sesuatu yang sudah baik, tapi ada yang bisa kita tingkatkan lagi. Dan ini kewaspadaan juga yang kami bangun di dalam tim ini, sehingga kita mau memperbaiki diri, memperbarui diri. Dan mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, kewaspadaan itulah yang mesti kita bangun juga, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki diri lebih dekat dengan Allah dengan cara seperti apa lagi. Kebiasaan apa yang mau kita tanamkan lagi, apa yang mau kita usahakan lagi. Dan itu yang kemudian mengajak kita untuk terus-menerus mendekat kepada Allah, terus-menerus. Ini yang saya kira perjuangan dan kewaspadaan yang dimaksud di dalam Injil ini. Ya. Kalau seseorang ingin memperbaiki diri, bisakah melakukan pengakuan dosa? Ya, tentu pengakuan dosa itu memang menjadi hal yang sangat penting untuk perbaikan diri. Penting sekali untuk memperbaiki diri, karena dengan pengakuan dosa itu seakan-akan kita kembali murni lagi, yang jadi bersih, dan memang kita menjadi bersih lagi dari segala dosa kita, dan kita bisa mempunyai daya kekuatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya kan, dengan kita berniat untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita. Tentu kita mengawali, kalau dinamikanya misalnya kita melihat dalam pengakuan dosa itu, kita mengawali dengan menyesali. Dalam diri kita kan kita menyesali suatu dosa atau beberapa dosa yang kita sesali. Dosa itu kemudian kita bawa ke dalam ruang pengakuan, lalu kita akui gitu kan, di hadapan imam. Lalu kemudian imam itu akan memberikan kita pengampunan serta membantu kita dengan penitensi untuk melakukan meneguhkan perjuangan kita menghadapi dosa-dosa itu. Sesudah kita keluar dari ruang pengakuan itu, kita masuk lagi ke dalam perjuangan hidup kita tentu saja untuk menghadapi dosa-dosa tadi, menghadapi peperangan tadi yang digambarkan oleh Yesus sebenarnya. Dan itulah kita memperoleh kekuatan untuk memperbaiki diri, memperbarui diri, dan kita diteguhkan juga oleh penitensi yang mesti kita lakukan, sehingga kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Nah, itu yang memperbaiki diri. Maka memang pengakuan dosa itu sangat penting untuk memperbaiki diri kita. Dan inilah yang juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk bisa menjalani peperangan ini, menjalani berbagai macam perjuangan untuk melawan hal-hal yang jahat yang mungkin bisa menyesatkan kita. Sehingga kewaspadaan kita yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari dengan keheningan tadi itu juga akan dibantu oleh Tuhan dengan rahmat-Nya di dalam sakramen-sakramen, maksud sakramen pengakuan dosa dan juga Ekaristi yang kita terima setiap harinya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita bersama Romo Bernardus Dimas Indragraha. Dan saya Bernadette Marita mohon diri dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Graha. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas berbagai hal yang telah Kau berikan kepada kami melalui sabda-sabda-Mu, melalui bimbingan-Mu, sehingga kami diajak untuk membangun kesadaran dalam melakukan berbagai tindakan kami, terlebih kesadaran akan mempersiapkan kedatangan-Mu yang kedua. Bantulah kami untuk mempersiapkan kesadaran itu dengan penuh sukacita, dengan berbagai hal yang positif, dan juga dengan penuh kewaspadaan, terlebih menghadapi berbagai macam hal yang menyesatkan kebiasaan-kebiasaan hidup kami dan membuat kami semakin jauh dari-Mu. Bantulah kami untuk mengembangkan segala kekuatan yang kami miliki untuk mencintai sesama dan semakin dekat dengan-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi, mendampingi, dan memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.